Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rianti dan rekan-rekan saya. Kami di sini akan membahas materi mengenai pengolahan data. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi mengenai apa sih pengolahan data itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari pengolahan data. Jadi, pengolahan data ini merupakan proses mengubah data mentah menjadi informasi berguna dan mudah diterima. Data mentah ini dapat berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga memerlukan proses untuk mengubahnya menjadi informasi yang bermanfaat dengan metode dan teknik tertentu. Nah, jadi pengolahan data itu dapat terbagi menjadi yang pertama ada diagram batang, tabel, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya alihkan kepada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan lebih lengkap mengenai apa yang saya sebutkan tadi. Oke, saya Lisnawati. Saya akan menjelaskan pengolahan data dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu adalah pengolahan data yang disusun dalam bentuk baris dan kolom dan disajikan secara sistematis. Nah, tabel ini digunakan untuk menyajikan data yang belum tersusun dan sulit dipahami. Kemudian di sebelah kiri saya ini, teman-teman bisa lihat. Nah, di gambar ini adalah pengolahan data yang sudah tersusun, terdiri dari baris dan kolom. Jadi dia secara sistematis dan mudah untuk dipahami. Ya. Kemudian saya membawa contoh konkret, yaitu rapot yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada baris dan kolom, dan ini sudah data yang sudah bisa kita baca dan kita pahami. Sudah tersusun sistematis ya teman-teman, bisa dilihat, dan ini biasa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas. Nah, untuk contoh konkret, untuk contoh abstraknya, yaitu di sini saya membuat soal, yaitu berat badan siswa kelas 4 SD Merdeka diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama 30, kemudian 29, 33, 32, 36, 31, 35, 28, 34, 30, 32, 25, 32, 35, 35, 34, 33, 36, 34, 29, 34, 33, 30, 35, 33, 30, 32, 40, 37. Nah, tentukan A. Jumlah siswa kelas 4 SD Merdeka. B. Banyak siswa yang mempunyai berat badan 30 kg. C. Berat badan terberat siswa kelas 4. Nah, kita kerjakan yang nomor soal pertama. Jumlah siswa kelas 4 SD ada berapa? Kemudian di sini kita hitung. Ke kanan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 6 adalah 30. Jadi jumlah siswa kelas 4 SD Merdeka adalah 30 siswa. Kemudian bagian B, banyak siswa yang mempunyai berat badan 30 kg. Kita buatkan tabel terlebih dahulu. Tabel pertama adalah nomor, kemudian berat badan dan jumlah. Nah, kemudian di bawah berat badan kita tulis semua daftar berat badan siswa tersebut, mulai dari 29 kg, 30, 31 dan seterusnya. Kemudian di bagian jumlah kita hitung ada berapa berat badan siswa dengan berat badan 29. Kita hitung ada 1, kemudian jumlah 30 ada 4, kemudian 31 ada 1, kemudian 32 ada 4, kemudian 33 ada 4, 34 ada 4, 35 ada 5, 36 ada 1, 37 ada 1, 40 ada 1. Kita lihat jumlah berat badan 30 kg adalah
30 kg adalah 4. Jadi yang memiliki berat badan 30 kg itu ada 4 siswa. Kemudian poin C, berat badan terberat siswa kelas 4 adalah, bisa kita lihat di sini kita sudah melihat ada tabel dan jumlah terberat adalah 40 kg berat badan dan itu dimiliki oleh satu anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu cara penyajian data ke dalam bentuk dengan menggunakan gambar batang atau balok. Nah, ada dua jenis diagram batang. Ada diagram batang vertikal atau tegak dan ada diagram batang horizontal atau mendatar. Nah, ini contohnya. Ini contoh diagram vertikal atau tegak dan ini horizontal atau mendatar. Nah, dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari di sini ada dalam bentuk menyajikan data dalam bentuk diagram. Di sini ada olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, di sini ada beberapa jenis olahraga dan banyak siswa yang minati. Di sini ada sepak bola yaitu 9 orang siswa, dan voli ada 6 siswa, dan tenis meja 10 siswa, dan bulu tangkis 7 siswa, dan renang ada 5 dan catur 2 siswa. Kemudian setelah itu yang kedua yaitu kita membuat diagram batangnya. Nah, langkah yang pertama yaitu dalam membuat diagram batang yaitu kita membuat nama diagram batangnya. Kemudian membuat sumbu vertikal atau tegak. Ya, sini ada garis vertikal atau tegak. Kemudian setelah itu kita membuat keterangan sumbunya. Sumbu tegak yaitu di sini banyak siswa dan sumbu vertikal yaitu jenis olahraga. Kemudian setelah itu kita membuat skala dan menuliskan nilai atau keterangan pada sumbu. Nah, di sini kita membuat garis bantu. Di sini ada garis bantu ya. Kita mulai dari sini. Di sini ada garis bantu. Jadi antara garis bantu satu dengan garis bantu yang lainnya itu jaraknya harus sama. Kemudian kalau dari titik sumbu ke garis bantu mau dekat atau jaraknya mau jauh juga boleh. Yang penting kalau dari garis bantu ke garis bantu yang lainnya itu harus sejajar, jaraknya harus sama. Adapun di sini juga pada sumbu vertikal sama ya, jaraknya juga harus sama. Setelah itu, karena kita ketahui di sini dalam jenis olahraga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita membuat garis bantu ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian lanjut, karena dalam banyak siswa ini yang paling rendah adalah 2 dan yang paling tinggi adalah 10. Jadi di sini kita tulis garis bantunya mulai dari 0 supaya lebih bagus ya, lebih gampang kita ketahui. Nah, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, setelah itu rangkaian terakhir yaitu kita membuat batang untuk menunjukkan frekuensi nilai atau nilai lain. Nah, di sini kita membuat diagram batang. Kita ketahui di sini sepak bola ada 9 orang. Jadi kita membuat diagram batangnya itu ada 9. Di sini tingginya itu ada sejajar dengan 9. Kemudian di sini kita ketahui voli itu ada 6 orang. Nah, di sini sejajar dengan 6. Batangannya itu sejajar, tingginya sama dengan 6. Kemudian tenis meja di sini 10. Sejajar ya dengan 10, tingginya sama. Kemudian renang juga begitu pun sama. Dan yang terakhir catur sama sejajar dengan 2, tingginya. Kita membuat diagram batang. Kita ketahui di sini sepak bola ada 9
batangnya itu ada 9. Di sini tingginya itu ada sejajar dengan 9. Kemudian di sini kita ketahui kolom itu ada 6 orang. Nah di sini sejajar dengan 6. Batangannya itu sejajar, tingginya sama dengan 6. Kemudian tenis meja di sini 10. Sejajar ya dengan 10, tingginya sama. Kemudian renang juga begitu pun sama. Dan yang terakhir catur sama, sejajar dengan 2, tingginya sama. Nah, kemudian kita ketahui di sini bahwasannya yang paling terendah yaitu atau yang paling sedikit yaitu jenis olahraga catur. Di sini menunjukkan 2. Dan yang paling tinggi yaitu jenis olahraga tenis meja. Di sini yang paling tertinggi yaitu tenis meja. Baik, kan tadi saya menyebutkan bahwasannya ada 2 jenis diagram batang. Ada yang vertikal atau tegak dan ada horizontal atau mendatar. Nah sebenarnya sama saja caranya. Cuman di sini yang membedakan adalah kalau di horizontal itu kalau banyak siswanya itu berada di bawah, dan kalau jenis olahraganya itu berada di samping sini. Sumbunya itu berganti seperti itu. Nah kemudian diagram batang ini adalah representasi visual data dalam bentuk batang-batang vertikal atau horizontal. Setiap batang mewakili satu kategori data dan panjang batang menunjukkan nilai atau frekuensi dari kategori tersebut. Diagram batang sangat efektif untuk membandingkan data antara berbagai kategori, mengidentifikasi tren, dan menyajikan informasi secara sederhana dan mudah dipahami. Keunggulan diagram batang yang pertama mudah dipahami. Bentuknya sederhana membuat diagram batang mudah dibaca dan diinterpretasikan bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang statistik. Kemudian yang kedua, membandingkan data. Diagram batang sangat baik dalam membandingkan nilai antara berbagai kategori. Perbedaan panjang batang secara visual menunjukkan perbedaan nilai. Kemudian yang ketiga, menunjukkan tren. Dengan melihat pola naik turunnya batang, kita dapat mengidentifikasi tren atau pola dalam data. Kemudian yang keempat itu fleksibel. Diagram batang dapat digunakan untuk berbagai jenis data, baik data numerik maupun kategorikal. Kemudian komponen diagram, yaitu ada sumbu X, biasanya menunjukkan kategori data, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sumbu Y menunjukkan nilai atau frekuensi data atau banyak data. Kemudian batang, representasi visual dari nilai data untuk setiap kategori. Kemudian judul, menjelaskan secara singkat tentang data yang disajikan. Kemudian yang terakhir ada label sumbu, menjelaskan apa yang diwakili oleh masing-masing sumbu. Contoh penggunaan diagram batang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Saya kembalikan. Saya Afriana akan melanjutkan materi mengenai diagram garis. Jadi diagram garis merupakan suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Diagram garis memerlukan sistem data horizontal dan sumbu tegak vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu mendatar ini biasanya menyatakan jenis data, sementara sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data. Jadi yang saya pegang ini bentuk konkret dari diagram garis, yaitu perkembangan berat badan bayi dalam rentang usia 0 hingga 9 bulan. Dan gambar di samping kiri saya menunjukkan gambar dari diagram garis. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu berikut ini merupakan data banyaknya pengunjung pantai Tempora selama 1 pekan. Jadi soalnya itu berapa banyak pengunjung pada hari Rabu. Bisa kita lihat pada diagram garisnya itu banyak pengunjung pada hari Rabu, yaitu 25 orang. Dan soal yang kedua,
berapa selisih pengunjung pada hari Jumat dan Minggu. Pada diagram garisnya, selisih pengunjung pada hari Jumat dan Minggu yaitu 35 orang kurang 5 orang menjadi 30 orang. Dan soal yang ketiga, berapa total pengunjung selama 1 pekan? Total pengunjung selama 1 pekan yaitu 15 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 tambah 5 tambah 30 tambah 35 yaitu 140 orang. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Isra. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram lingkaran. Apa sih itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah grafik atau bagan yang berupa lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan proporsi data. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambar konkret yang dimana diagram lingkaran ini menggambarkan persentase jenis acara televisi yang ditonton. Di sini saya akan membuatkan contoh soalnya. Oke, contoh soalnya yaitu diketahui data kegemaran siswa kelas 5 sebagai berikut. Di sini saya akan menunjukkan tabelnya, jenis olahraga yang dikagumi siswa dan frekuensi atau banyaknya yang diminati siswa. Yang pertama, jenis olahraga renang 12 siswa, voli 10 siswa, sepak bola 14 siswa, lari 8 siswa, bulu tangkis 6 siswa. Nah, sekarang kita akan menyajikan ke dalam diagram lingkaran. Yang pertama, kita menjumlahkan banyaknya data tersebut. Yang pertama, 12 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 50. Rumus yang kita gunakan adalah persentase. Banyaknya data, jumlah semua data dibagi 100%. Nah, di sini saya akan menjawab contoh soal yang pertama, yaitu 12/50 kali 100% sama dengan 12 kali 2 kali 2 yaitu 24%. Yang kedua ada bola voli, 10/50 kali 100% sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20%. Sepak bola yaitu 14/50 kali 100% sama dengan 12 kali 2 sama dengan 28%. Yang keempat ada lari, 8/50 kali 100% sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16%. Yang kelima ada bulu tangkis, 6/50 kali 100% sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian diagram gambar. Diagram gambar adalah representasi visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi, data, atau konsep dengan bantuan gambar, simbol, atau ilustrasi. Ini menunjukkan bentuk konkret dari diagram gambar yang menunjukkan jumlah produksi minyak bumi dari Oktober 2019 hingga April 2020 dengan simbol lingkaran mewakili 100.000 barel per hari. Contoh soal, hasil panen jeruk Pak Rudi dalam 5 bulan terakhir ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Pilihlah gambar untuk mewakili dari banyaknya data yang ingin kita sajikan. Selanjutnya, tentukan berapa bilangan yang ingin kita gunakan untuk mewakili gambar tersebut. Bulan Januari hasil panennya adalah 800 ton. Berarti kita gambar buah jeruknya sebanyak 8 karena satu buah jeruk itu mewakili 100 ton. Bulan Februari hasil panennya adalah 1000 ton. Maka jika disajikan bentuk diagram gambar kita menggambarkan sebanyak
10 buah jeruk karena satu jeruk mewakili 100 ton. Bulan Maret hasil panennya adalah 400 ton, maka banyak gambar buah jeruknya adalah 4 buah jeruk. Bulan April hasil panennya adalah 200 ton, maka gambar buah jeruk sebanyak 2. Di bulan Mei hasil panennya adalah 1200 ton. Jika disajikan dalam bentuk diagram gambar sebanyak 12 jeruk. Sekian, terima kasih.